Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bentar, pause. Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang Investasikan Akuntansi Keuangan chapter 6. Perkenalkan, nama saya Kartika Chandra Dewi dengan NIM 2020 1211033 dan ketiga rekan saya Dewi Ratnasari dengan NIM 2020 1211031 dan Farul Rozi dengan NIM 2020 1211030 dan terakhir Marcella Kusuma Ningtyas dengan NIM 2020 1211032. Next. Di sini bagian chapter 6 yaitu persediaan. Next. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu diskusikan cara mengklasifikasi dan menentukan inventaris. Next. Mengklasifikasi inventaris yaitu bagaimana perusahaan mengklasifikasi inventarisnya bergantung pada apakah perusahaan tersebut adalah pedagang atau produsen. Dalam perusahaan merchandising seperti yang dijelaskan dalam bab 5 sebelumnya, persediaan terdiri dari banyaknya item yang berbeda. Misalnya di toko bahan makanan, yaitu makanan kaleng, produk susu, daging, dan produk hanyalah beberapa dari item inventaris yang ada. Barang-barang ini memiliki dua karakteristik umum. Yang pertama itu dimiliki oleh perusahaan, dan yang kedua itu bentuknya belum siap dijual kepada pelanggan dalam kegiatan bisnis biasanya. Jadi, merchandiser hanya membutuhkan satu klasifikasi persediaan, yaitu persediaan barang dagangan untuk menggambarkan banyak item berbeda yang membentuk total persediaan. Jadi, misalnya seperti Komatsu Japan, mengklasifikasi traktor pemindahan tanah sudah jadi dan siap dijual sebagai barang jadi. Ini mengklasifikasi traktor di jalur perakitan dalam berbagai tahap produksi sebagai pekerja dalam proses, yaitu baja, kaca, dan ban. Komponen lainnya menunggu untuk digunakan produksi traktor diidentifikasi sebagai bahan mentah. Dicontohkan sebagai ilustrasi 6.1. Next. Dengan mengamati level, ini contohnya, dengan mengamati level dan perubahan level dari ketiga jenis persediaan ini, pengguna laporan keuangan dapat memperoleh wawasan tentang rencana produksi manajemen. Misalnya tingkat bahan mentah yang rendah dan tingkat barang jadi yang sangat tinggi menunjukkan bahwa manajemen yakin persediaan yang ada di tangan cukup dan produksi akan melambat atau mungkin untuk mengantisipasi resesinya. Jadi sebaliknya, tingkat bahan baku yang tinggi dan tingkat barang jadi yang rendah mungkin menandakan bahwa manajemen berencana untuk meningkatkan barang produksi tersebut. Next. Spesifikasi khususnya yaitu Dell mampu merakit komputer dan meletakkannya di atas truk dalam waktu kurang dari 48 jam. Keberhasilan sistem JIT bergantung pada pemasok yang dapat diandalkan dengan mengintegrasikan sistem informasi dengan yang dimiliki pemasoknya. Jadi, konsep akuntansi yang dibahas dalam bab ini berlaku untuk klasifikasi persediaan di perusahaan dagang dan manufaktur. Fokus kami di sini adalah pada inventaris barang dagangan. Next. Menentukan jumlah persediaan. Tidak peduli apakah mereka menggunakan sistem persediaan periodik atau perpetual, semua perusahaan menentukan jumlah persediaan pada akhir periode akuntansi. Jika menggunakan sistem perpetual, perusahaan melakukan inventaris fisik karena ada dua alasan. Yang pertama untuk memeriksa keakuratan catatan persediaan perpetual mereka. Yang kedua itu untuk menentukan jumlah persediaan yang hilang karena bahan mentah yang terbuang atau pengangkatan toko atau pencurian karyawan. Kalau untuk periodik mengambil persediaan fisik untuk dua tujuan yang berbeda, yang pertama menentukan persediaan pada tanggal laporan fisik keuangan dan untuk menentukan harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Jadi menentukan jumlah persediaan melibatkan dua langkah. Yang pertama yaitu melakukan inventaris fisik barang di tangan dan yang kedua menentukan kepemilikan barang tersebut. Next. Mengambil inventaris fisik. Perusahaan mengambil persediaan fisik pada akhir periode akuntansi. Jadi di banyak perusahaan melakukan inventaris adalah tugas yang sangat berat. Seperti pengecer seperti PPR, VRA, Pirate Holding atau HKG atau King Pfizer atau GBR memiliki ribuan item inventaris yang sangat berbeda. Jadi perhitungan inventaris umumnya lebih akurat saat barang tidak dijual atau diterima selama perhitungan. Jadi, akibat perusahaan sering melakukan inventaris saat bisnis tutup atau saat bisnis sedang lesu. Jadi, banyak pengecer tutup lebih awal pada hari yang dipilih di bulan Januari dan berikutnya. Next. Menentukan kepemilikan barang. Jadi, untuk menentukan kepemilikan barang ada dua pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama yaitu, apakah semua barang yang termasuk dalam hitungan adalah milik perusahaan? Yang kedua, apakah perusahaan memiliki barang yang tidak termasuk dalam hitungan? Jadi, barang dalam perali menentukan pemilikan perjalanan di atas truk, kereta api, kapal, atau pesawat di akhir periode perusahaan mungkin telah membeli barang yang diterima.
Barang dalam perjalanan harus dimasukkan ke dalam inventaris perusahaan yang memiliki hak atas barang tersebut. Jadi, bisa dilihat ilustrasi pada 6.2. Next. Ini di sini ada syarat-syarat titik pengiriman VOB atau free on board. Kepemilikan barang berpindah ke pembeli ketika pengangkut umum menerima barang dari penjual. Ketika syarat-syaratnya adalah tujuan FOB, kepemilikan barang tetap pada penjualan sampai barang mencapai pembeli. Next. Jika barang dalam perjalanan pada tanggal laporan diabaikan, jumlah persediaan bisa jadi salah hitung. Asumsikan misalnya pada tanggal 31 Desember ini memiliki barang 20.000, jadi contohnya 1 dan 2 ini bisa dilihat. Next. Barang yang dikonveksi di beberapa lini bisnis adalah umum untuk menahan barang dari pihak lain untuk mencoba menjual barang untuk mereka dengan biaya tertentu, tetapi tanpa mengambil kepemilikan barang. Ini disebut barang konsiasi. Jadi, dealer tersebut mungkin berbeda untuk meletakkan mobil di lot dan menagih Anda komisi jika sudah terjual. Berdasarkan perjanjian, dealer tidak akan mengambil alih kepemilikan mobil tersebut yang masih milik Anda. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan inventaris. Mobil tidak akan dimasukkan dalam inventaris dealer. Jadi, beberapa produsen membuat perjanjian konsiasi dengan pemasok mereka untuk menjaga tingkat persediaan mereka tetap rendah. Next. Tujuan pembelajaran 2, metode inventarisasi dan pengaruh finansial. Menjelaskan akuntansi untuk persediaan dan menerapkan metode arus biaya persediaan. Persediaan dihitung dengan biaya termasuk semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh barang dan menempatkan dalam kondisi siap dijual. Misalnya, biaya pengiriman yang dikeluarkan untuk memperoleh persediaan tambahkan ke biaya persediaan, tetapi biaya pengiriman barang ke pelanggan adalah biaya penjualannya. Contohnya pembelian tanggal 3 Februari, 1 TV harganya 700, 5 Maret 750, 22 Mei 800. Penjualan tanggal 1 Juni 2 TV 2400, 1200 kali 2. Harga pokok penjualan yang berbeda bergantung pada 2 TV mana yang dijual perusahaan. Misalnya mungkin 1450 dari 700 tambah 750 atau 1500 dari 700 tambah 800 atau 1550 dari 750 tambah 800. Identifikasi khusus. Jika Griffiths dapat secara positif mengidentifikasi unit tertentu yang dijual dan mana yang masih dalam persediaan akhir, Griffiths dapat menggunakan metode identifikasi khusus untuk menetapkan biaya persediaan. Contohnya seperti ini. Identifikasi khusus mengharuskan perusahaan menyimpan catatan biaya asli setiap item persediaan individu. Secara historis, identifikasi khusus hanya mungkin jika sebuah perusahaan menjual sejumlah item unit biaya tinggi yang terbatas yang dapat diidentifikasi dengan jelas dari saat pembelian sampai penjualan. Asumsi arus biaya. Karena identifikasi khusus seringkali tidak praktis, metode aliran biaya lainnya diperbolehkan. Ada 2 metode arus biaya yang diasumsikan, yaitu yang pertama, masuk pertama, keluar pertama atau FIFO, yang kedua biaya rata-rata. Ini contohnya Line Electronics, asumsi arus biaya. Ada 2 metode arus biaya yang diasumsikan, yaitu yang pertama FIFO, masuk pertama, keluar pertama, yang kedua biaya rata-rata. Next. Nah, ini Line Electronics. Pada tanggal 1 Januari ada persediaan awal 1000, tanggal 15 pembelian, tanggal 24 Agustus pembelian, tanggal 27 November juga pembelian. Jadi jumlahnya 12.000. Next. Metode FIFO yaitu masuk pertama, keluar pertama.
mengasumsikan bahwa barang yang paling awal dibeli adalah barang yang pertama kali keluar. FIFO seringkali paralel dengan arus fisik barang dagangan yang sebenarnya. Artinya, umumnya praktik bisnis yang baik adalah menjual unit tertua terlebih dahulu. Next. Ini contoh-contohnya. Next. Biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata mengalokasikan harga pokok barang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya rata-rata tertimbang per unit yang terjadi. Jadi, harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dibagi total unit barang yang tersedia untuk dijual sama dengan harga unit biaya rata-rata. Next. Ini contohnya seperti ini. Next. Laporan keuangan dan pengaruh pajak metode arus biaya. Salah satu dari dua asumsi arus biaya dapat diterima untuk digunakan, misalnya Adidas dan Lenovo menggunakan metode average cost, sedangkan Syngenta Group dan Nokia menggunakan FIFO. Next. Efek pernyataan penghasilan. Untuk memahami mengapa perusahaan memilih FIFO atau biaya rata-rata, mari kita periksa pengaruh dari dua asumsi arus biaya ini terhadap laporan keuangan elektronik. Laporan laba rugi ringkas pada ilustrasi 10 mengasumsikan bahwa Lin menjual 55 unit seharga 11.500 memiliki biaya operasional sebesar 2.000 dan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 30%. Next. Ini contoh pengerjaannya. Dalam metode perubahan harga, asumsi arus biaya dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan dan evaluasi berdasarkan pendapatan. Seperti berikut. Yang pertama, dalam periode inflasi, FIFO menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi karena biaya unit yang lebih rendah dari unit pertama yang dibeli disesuaikan dengan pendapatan. Yang kedua, dalam periode kenaikan harga seperti yang terjadi pada contoh Lin, FIFO melaporkan laba bersih yang lebih tinggi, yaitu 2.310 daripada biaya rata-rata 2.030. Yang ketiga, jika harga turun hasil dari penggunaan FIFO dan biaya rata-rata dibalik, FIFO akan melaporkan laba bersih yang lebih rendah dan biaya rata-rata yang lebih tinggi. Next. Pernyataan pengaruh posisi keuangan. Keuntungan utama dari metode FIFO adalah bahwa dalam periode inflasi, biaya yang dialokasikan ke persediaan akhir akan mendekati biaya saat ini. Sebagai contoh, untuk elektronik 40 dari 45 unit, dalam persediaan akhir dibebankan biaya berdasarkan FIFO dengan biaya per unit 27 November yang lebih tinggi sebesar 120. Next. Efek pajak. Kita telah melihat bahwa baik persediaan di laporan posisi keuangan maupun laba bersih di laporan laba rugi lebih tinggi ketika perusahaan menggunakan FIFO dalam persediaan inflasi. Namun beberapa perusahaan menggunakan biaya rata-rata. Kenapa? Alasannya adalah bahwa biaya rata-rata menghasilkan pajak penghasilan yang lebih rendah karena pendapatan bersih yang lebih rendah selama masa kenaikan harga. Next. Menggunakan metode arus biaya persediaan secara konsisten. Adapun metode arus biaya yang dipilih perusahaan, ia harus menggunakan metode tersebut secara konsisten dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi lainnya. Meskipun penerapan yang konsisten lebih disukai, itu tidak berarti bahwa perusahaan tidak pernah mengubah metode biaya persediaannya. Tujuan dengan 3, yaitu efek kesalahan inventaris. Pertama itu menunjukkan pengaruh kesalahan persediaan laporan keuangan. Sayangnya, kesalahan terkadang terjadi dalam akuntansi untuk persediaan. Dalam beberapa kasus, kesalahan disebabkan oleh kegagalan untuk menghitung atau memberi harga pada persediaan dengan benar, yang mengaruhi pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Efek laporan laba rugi. Persediaan akhir satu periode secara otomatis menjadikan persediaan awal periode berikutnya. Dengan demikian, kesalahan persediaan mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan dan laba bersih dalam 2 periode. Ini adalah contohnya. Contoh penyelesaiannya. Jika kesalahan mengecilkan persediaan awal, HPP akan di bawah pernyataan. Jika kesalahan mengecilkan di persediaan akhir, HPP akan dinyatakan berlebih. Ini adalah contohnya. Sejauh ini efek kesalahan inventaris cukup jelas. Sekarang, datanglah bagian yang mengejutkan, yaitu pada 6-13 menunjukkan efek ini. Saat Anda menguji tersebut, Anda akan melihat bahwa efek sebaliknya
berasal dari fakta bahwa menghasilkan persediaan akhir pada tahun 2016 mengakibatkan kekurangan persediaan awal pada tahun 2017. Ini contohnya. Nah, inilah apa yang terjadi di sampel company. Laporan bersih keuangan, yaitu perusahaan dapat mengetahui pengaruh kesalahan persediaan akhir terhadap laporan bersih keuangan dengan menggunakan persamaan akuntansi dasar, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Kesalahan dalam persediaan akhir memiliki efek yang ditunjukkan pada berikut. Tujuan pembelajaran 4, presentasi dan analisis pernyataan persediaan. Next. Presentasi, seperti yang dijelaskan pada dalam bab 5, persediaan diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar. Dalam laporan laba rugi, harga pokok penjualan dikurangi dari penjualan. Juga harus ada pengungkapan. 1. Klasifikasi persediaan utama. 2. Dasar akuntansi atau biaya atau nilai realisasi biaya atau bersih yang lebih rendah. Dan ketiga, metode biaya. Next. Nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya atau bersih. Nilai inventaris untuk perusahaan yang menjual barang-barang berteknologi tinggi atau fashion dapat turun dengan sangat cepat karena perubahan terus-menerus dalam teknologi atau gaya. Keadaan ini terkadang memerlukan metode penilaian persediaan selain yang telah disajikan selama ini. Misalnya, asumsikan bahwa manajer pembelian di perusahaan Mulroy memutuskan untuk membeli palladium dalam jumlah besar, logam mulia yang digunakan dalam perangkat emisi kendaraan. Mereka melakukan pembelian ini karena khawatir akan kekurangan pesakuan di masa mendatang. Kekurangan tidak terjadi dan pada akhir tahun harga palladium anjlok. Next. Perusahaan menerapkan LCNRV ke item dalam persediaan setelah mereka menggunakan salah satu metode penetapan biaya persediaan atau identifikasi khusus, FIFO atau biaya rata-rata. Untuk menentukan biaya, untuk menggambarkan penerapan LCNRV, ini salah satu contohnya. GoTV. Analisis jumlah persediaan yang dibawa oleh perusahaan memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. Dan manajemen inventaris adalah pedang bermata dua yang membutuhkan perhatian terus-menerus. Di satu sisi, manajemen ingin memiliki variasi dan kuantitas yang banyak, sehingga pelanggan memiliki banyak pilihan dan barang selalu tersedia. Namun kebijakan seperti itu dapat menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi, misalnya inventasi, penyimpanan, asuransi keuangan, dan kerusakan. Di sisi lain, tingkat persediaan yang rendah menyebabkan kehabisan stok dan lain-lain. Next. Ini cara ngitungnya. Next. Tujuan pembelajaran 5, metode arus biaya persediaan dalam sistem persediaan abadi. Next. Menerapkan metode arus biaya persediaan ke catatan persediaan perpetual. Metode arus biaya persediaan apa yang digunakan perusahaan jika mereka menggunakan sistem persediaan perpetual. Sederhana, mereka dapat menggunakan salah satu metode arus biaya persediaan yang dijelaskan dalam bab ini. Untuk mengilustrasikan penerapan dua metode aliran biaya yang diasumsikan, kita akan menggunakan data ditunjukkan pada ilustrasi 6A1 dan dalam bab ini juga kondensor Astrolin elektronik. Next. First in, first out. Di bawah FIFO abadi, perusahaan membebankan harga pokok penjualan pada harga pokok penjualan barang paling awal sebelum setiap penjualan. Oleh karena itu, harga pokok penjualan pada tanggal 18 September terdiri dari unit yang dimiliki pada 1 Januari dan unit yang membeli pada tanggal 15 April dan 24 Agustus. Next. Persediaan akhir dalam situasi ini adalah 5.800 dan harga pokok penjualan adalah 6.200 dari 10 dikali 100 plus 20 dikali 110. Next. Biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata dalam sistem persediaan perpetual disebut metode rata-rata bergerak. Dengan metode ini, perusahaan menghitung rata-rata baru setelah setiap pembelian dengan membagi harga pokok barang tersedia untuk dijual dengan unit yang ada. Biaya rata-rata kemudian diterapkan pada 1 unit yang terjual untuk menentukan harga pokok penjualan dan 2 unit yang tersisa. Untuk melihat contohnya ada 6A.3. Next.
Seperti yang ditunjukkan, lead electronics menghitung rata-rata baru setiap kali melakukan pembelian. Ini salah satu contohnya. Next. Baru mute. Tujuan pembelajaran 6, memperkirakan persediaan. Next. Jelaskan dua metode mengestimasi persediaan. Dalam bab ini mengasumsikan bahwa perusahaan dapat menghitung persediaannya secara fisik. Jadi, dua keadaan menjelaskan mengapa perusahaan terkadang memperkirakan persediaan. Yang pertama, korban jiwa seperti kebakaran, banjir, atau gempa bumi membuat inventaris fisik tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, manajer mungkin menginginkan laporan keuangan bulanan atau kuartalan, tetapi inventaris fisik hanya dilakukan setiap tahun. Jadi, karena tidak adanya catatan persediaan perpetual, ada dua metode yang banyak digunakan untuk mengestimasi persediaan. Yang pertama itu metode laba kotor, dan yang kedua itu metode persediaan eceran. Next. Metode laba kotor itu mengestimasi biaya persediaan akhir dengan menerapkan tingkat laba kotor pada penjualan bersih. Cara ini relatif sederhana tetapi efektif. Jadi akuntan, editor, auditor, dan manajer sering menggunakan metode laba kotor untuk menguji kewajaran jumlah persediaan akhir. Ini akan mengidentifikasi kesalahan besar. Jadi harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dan tingkat laba kotornya, perusahaan kemudian dapat memperkirakan laba kotor. Ini contohnya. Next. Sebagai ilustrasi, ini juga ada contohnya. Metode laba kotor didasarkan pada asumsi bahwa tingkat laba kotor tetap konstan, tetapi ini mungkin tidak tetap konstan karena perubahan dalam kebijakan perdagangan atau kondisi pasar. Dalam kasus seperti itu, perusahaan metode persediaan retail, toko retail ini juga ada, ini contohnya. Seperti alternatif adalah dengan menggunakan metode persediaan eceran untuk memperkirakan biaya persediaan. Next. Ini juga sama contohnya. Next. Metode persediaan eceran memverifikasi pengambilan persediaan fisik pada akhir tahun. Valuers dapat menilai barang yang ada tertera pada barang dagang, jadi kemudian menerapkan rasio biaya terhadap eceran. Next. Tujuan pembelajaran 7 yaitu metode inventarisasi LIFO. Seperti ditunjukkan dalam bab di bawah IFRS, LIFO tidak diizinkan untuk tujuan pelaporan keuangan. IASB mencatat bahwa penggunaan LIFO menghasilkan persediaan yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada jumlah yang tidak banyak berhubungan dengan tingkat biaya persediaan saat ini. Next. Ini contoh-contohnya. Next. Berdasarkan LIFO, karena diasumsikan bahwa barang pertama yang dijual adalah barang yang paling baru dibeli, persediaan akhir didasarkan pada harga unit tertua yang dibeli, yaitu di bawah LIFO perusahaan memperoleh harga pokok persediaan akhir dengan membeli biaya per unit barang paling awal dan yang tersedia untuk dijual dan bekerja terus sampai semua unit persediaan telah dihitung biayanya. Next. Di bawah sistem persediaan periodik yang kami gunakan di sini, semua barang yang dibeli selama periode diasumsikan tersedia untuk penjualan pertama terlepas dari tanggal pembelian. Itu contoh pengerjaannya. Next. Nah, di sini ada contoh soal exercise 5.3, disuruh membuat jurnal umum. Bisa dilihat pengerjaannya. Next. Ada exercise 5.8. Yang pertama membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan. Yang kedua membuat jurnal penutup. Dan cara-caranya seperti berikut. Next. 19 melengkapi bagian-bagian yang masih kosong, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Next. Ini soal problem P5.5. Yang pertama kita disuruh membuat suruh membuat worksheet. Yang ke B membuat jurnal penyesuaian. Yang next.
Yang C, laporan laba rugi. Next. Terus laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan. Next. Dan yang ke D, jurnal penutup. Yang E, neraca saldo setelah penutupan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.